Di tengah tekanan makroekonomi yang masih membayangi sektor properti, PT Summarecon Agung Tbk atau SMRA menilai perpanjangan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN-DTP akan menjadi katalis positif bagi penjualan properti tahun 2026. Ya, di tengah tekanan makroekonomi yang masih membayangi sektor properti, PT Summarecon Agung Tbk atau SMRA menilai perpanjangan insentif pajak pertama nilai ditanggung oleh pemerintah atau PPN-DTP akan menjadi katalis positif bagi penjualan properti pada tahun 2026. Di tengah tekanan makroekonomi yang masih membayangi sektor properti, PT Summarecon Agung Tbk atau SMRA menilai perpanjangan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN-DTP akan menjadi katalis positif bagi penjualan properti tahun 2026. Kebijakan ini dinilai mampu menjaga minat beli masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi yang masih berlangsung. Direktur Summarecon Agung Lydia Tuwo menyebut perseroan optimis terhadap prospek sektor properti ke depan, terutama dengan dukungan pemerintah yang melanjutkan insentif PPN-DTP. Menurutnya kebijakan tersebut masih menjadi faktor penting dalam menopang kinerja penjualan properti di tengah daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Meski optimistis, Summarecon Agung tetap mengakui adanya sejumlah tantangan mulai dari lemahnya daya beli, kenaikan biaya material, hingga potensi kenaikan suku bunga KPR serta faktor regulasi. Hingga September 2025, laba dan pendapatan SMRA masih mengalami penurunan, namun ke depan perseroan berharap perpanjangan PPN-DTP dapat mendorong pemulihan penjualan dan kinerja perusahaan pada 2026. Berbagai sumber, IDEX Channel. PT Satria Mega Kencana Tbk membuka peluang ekspansi ke bisnis restoran dan gaya hidup di Bali melalui rencana investasi pada PT Dwi Mukti Graha Kencana atau DGK yang tercatat sebagai pengelola usaha restoran, kafe, dan bar. Ya, berdasarkan keterbukaan informasi pada 13 Januari 2026, Perseroan dan PT DGK telah menandatangani nota kesepahaman terkait rencana penyertaan modal perseroan ke DGK. Dalam struktur transaksi yang direncanakan, DGK merupakan pihak terafiliasi perseroan. Dana investasi tersebut direncanakan bersumber dari hasil penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau right issue yang akan dilakukan perseroan. Dengan penyertaan modal tersebut, perseroan menargetkan untuk menjadi pemegang saham pengendali di DGK. Lebih lanjut, Direktur Utama PT Satria Mega Kencana Tbk, Floreta Tane menjelaskan bahwa penandatanganan nota kesepahaman tersebut masih berada pada tahap awal dan berfungsi sebagai kerangka kerja atas rencana transaksi. Kembali bersama kami pemirsa. PT Sampurna Agro Tbk berganti nama dan mengangkat jajaran Dewan Komisaris baru setelah resmi dikendalikan oleh POSCO International Corporation. Ya, dalam RUPSLB, perseroan mengubah nama menjadi PT Prime Agri Resources Tbk serta mengangkat Byung Sun Kong sebagai komisaris utama. Emiten Perkebunan Sawit dan CPO PT Sampurna Agro Tbk berganti nama dan mengangkat jajaran Dewan Komisaris baru setelah resmi dikendalikan oleh POSCO International Corporation. Dalam rapat umum pemegang saham luar biasa, nama perseroan diubah dari semula PT Sampurna Agro Tbk menjadi PT Prime Agri Resources Tbk. Perseroan juga telah menyiapkan alternatif nama perusahaan apabila nama tersebut tidak disetujui oleh Kementerian Hukum dan atau instansi terkait lainnya. Alternatif tersebut yakni PT Prime Agri Resources Tbk atau PT Premier Agri Resources Tbk. RUPSLB juga menyetujui dan menerima permohonan pengunduran diri Eka Darmayanto Kasih dari jabatannya sebagai komisaris utama. Adapun Raden Bagus Permana Agung Drajatun dan Saud Usman Nasution tetap menjadi komisaris independen perseroan. Perombakan itu dilakukan setelah perusahaan konglomerasi asal Korea Selatan POSCO resmi menjadi pemegang saham pengendali perseroan. Sebelumnya pada 23 November 2025, POSCO International Corporation melalui anak perusahaannya AGPA PTE Ltd
resmi membeli 65,72% saham PT Sampurna Agro Tbk yang dimiliki grup Sampurna melalui Twinwell Family Holding Limited. Untuk menebus 1,19 miliar saham SGRO, Posko merogoh kocek sebesar 9,44 triliun rupiah dengan harga per saham SGRO pada transaksi itu Rp7.903. Berbagai sumber, IDEX. Kembali di Market Buzz pemirsa, panen raya pada tahun ini diperkirakan terjadi lebih awal dibanding biasanya, yakni mulai bulan Februari 2026. Ya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan akan menaikkan stok cadangan beras pemerintah menjadi 4 juta ton per tahun. Menko Pangan Zulkifli Hasan menyatakan panen raya pada tahun ini merupakan ataupun diperkirakan akan terjadi pada bulan Februari 2026. Hasil panen raya mulai Februari hingga April 2026 pun diprediksi akan mengalami kenaikan hingga 10% dibandingkan dengan hasil panen di periode yang sama tahun lalu. Oleh sebab itu, Zulhas menegaskan untuk tahun ini akan menaikkan stok cadangan beras pemerintah menjadi 4 juta ton per tahun. Nantinya cadangan beras pemerintah sebesar 4 juta ton tersebut akan ditargetkan setiap tahunnya hingga tahun 2029. Zulhas meminta Perum Bulog untuk membangun kembali gudang sebanyak 100 gudang. Pasalnya dari total 1.500 gudang Bulog yang saat ini tersedia, diyakini tidak akan dapat menampung hasil panen raya yang meningkat 10%. Tahun ini lebih cepat lagi panen rayanya. Kalau dulu Maret, ini Februari udah panen raya. Februari, Maret, April terus panen raya, dan diperkirakan produksinya lebih tinggi daripada tahun 2026, sekitar 5-10% lebih tinggi lagi. Oleh karena itu stok kita naikin jadi 4 juta. Sementara itu, pemerintah memastikan telah menyiapkan plafon kredit usaha rakyat sektor pertanian sebesar 300 triliun per tahun 2026 demi menjaga target swasembada pangan tahun ini. Ya, kebijakan tersebut akan memperkuat pembiayaan petani sehingga dapat mendorong peningkatan produksi pangan pada tahun ini. Pemerintah memastikan terus mendorong optimalisasi produksi pangan nasional dengan upaya meningkatkan realisasi kredit usaha rakyat di sektor pertanian pada tahun ini. Pemerintah bahkan telah menyiapkan plafon kredit usaha rakyat sektor pertanian sebesar 300 triliun di 2026. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperkuat pembiayaan, mendorong peningkatan produksi, serta menjaga ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, plafon KUR pertanian masih berpotensi ditingkatkan sesuai kebutuhan. Sebab pada tahun lalu pemerintah mencatat perbaikan capaian ketahanan pangan sepanjang 2025. Hal ini ditopang oleh produksi beras yang mencapai 34,71 juta ton, serta produksi jagung sekitar 16 juta ton. Terkait kemampuan kita untuk ketahanan pangan termasuk produksi beras yang mencapai 34,71% dan tentu produksi jagung juga cukup baik sebesar 16 juta ton, dan pemerintah terus mendorong dalam bentuk pembiayaan yaitu KUR untuk pertanian. Tahun kemarin kita salurkan 102 triliun dan tahun ini kita punya plafon 300, sebetulnya untuk pertanian pun plafonnya bisa. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Indonesia resmi mencapai swasembada pangan khususnya beras pada 2025. Pengumuman tersebut disampaikan sebagai penegasan komitmen pemerintah untuk menjaga swasembada beras, stabilitas harga, serta kesejahteraan petani melalui kebijakan pembiayaan yang adaptif. Jakarta, Raharjo Patmo, IDEX Channel. Kementerian Keuangan mencatat realisasi penyaluran kredit usaha rakyat hingga akhir November 2025 mencapai 250,8 triliun rupiah. Capaian tersebut setara dengan 87,7% dari total pagu KUR 2025 yang ditetapkan sebesar 286 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan realisasi penyaluran kredit usaha rakyat hingga akhir November 2025. Capaian tersebut setara 87,7% dari total pagu KUR 2025 yang ditetapkan sebesar 286 triliun. Suhasil menjelaskan penyaluran KUR tersebut telah menjangkau sekitar 4,2 juta debitur di seluruh Indonesia. Programnya tetap memberikan kemudahan pembiayaan bagi pelaku UMKM melalui skema bunga rendah. Hingga akhir November 2025, realisasi subsidi bunga KUR yang telah dibayarkan melalui APBN mencapai 26 triliun rupiah. Realisasi penyaluran KUR sudah mencapai 250
triliun rupiah. Ini kreditnya, total kreditnya. 87,7% dari pagu. Pagunya 286 triliun. Di sisi lain, pemerintah menaikkan target penyaluran KUR bagi para pelaku UMKM di 2026 menjadi 320 triliun dari sebelumnya 300 triliun rupiah di 2025. Tim Liputan IDX Channel.